Shalom. Tuhan Yesus sudah melihat. Saya ingin membagi ayat firman Tuhan pada hari ini. Minggu, tanggal 6 Oktober 2004. Di dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkanlah kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ayat yang ke-18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara-saudara sekalian saya cinta dan Tuhan Yesus, saya ingin menyapa selamat hari Minggu, khususnya Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah bergereja hari ini di Minggu tanggal 6 Oktober 2004. Yesus memberkati. Kembali lagi ke dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkanlah kamu dalam Tuhan Yesus. Jadi kita harus mendengar suara Tuhan. Ya, kadang Tuhan pakai orang lain untuk menegur kita, menasihati kita. Ya, dengan cara Tuhan. Ya, bukan dengan cara kita. Ya, dengan itu supaya kita mengerti. Ya, apa yang kita perbuat selama ini. Ya, kalau yang salah ditegur, lihat kuasa doa, kuasa perkataan. Ya, kan di dalam diri kita sudah ada kuasa maksud, yaitu kuasa Roh Kudus, sudah mengalahkan kuasa roh jahat, roh setan, roh maut itu. Ya, jadi Tuhan pakai orang untuk menegur dan menasihati kita. Ya. Kamu telah mendengar kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Ya, jadi kita hidup harus berkenan kepada Allah. Ya, bagaimana caranya kita harus berkenan kepada Allah maksud. Ya, jangan berkenan kepada manusia. Kita adalah orang kotor semua, hampa, tanah liat semua, dibutuhkan. Jadi kita harus berkenan kepada Tuhan. Ya, yaitu Tuhan Yesus. Ya, itu poin penting maksudnya. Bagaimana kita harus berkenan kepada Tuhan Yesus? Contoh, baca Alkitab setiap hari. Contoh hari ini kita gereja, ya, di Minggu tanggal 6 Oktober 2004. Ya. Contoh kasih. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Kita gereja, kita kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan mempersembahkan tubuh kita yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya, yang berkenan kepada Allah. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta dan Tuhan Yesus. Jadi kita hidup, persembahkanlah tubuh kita yang berkenan kepada Allah. Kalau masalah harta, uang, itu Tuhan sudah kaya. Dia tidak perlu lagi. Dia hanya memerlukan ibadah kita. Apakah hari Minggu kita datang ke gereja apa tidak? Dia lihat, bagus. Ya, Tuhan lihat dari jauh dan dari dekat. Mata Tuhan ada di mana-mana, bagus. Ya, kita bisa tipu manusia, Tuhan kita tidak bisa ditipu, bagus. Mau sembunyi, mau bikin dosa bagaimanapun dia tahu. Dan tentu ada ganjarannya, ada pembayarannya. Setimpal dengan perbuatan dosa itu. Ya, dosa itu banyak, dosa sundan, dosa mencuri, ya, dosa apalagi berhala, dosa tidak bayar gaji orang. Itu nanti dikumpulkan semua, betul. Setelah itu penyakit menghampirinya, lalu mati sia-sia. Ya, Bapak saudara. Kemudian kita baca di 1 Tesalonika 4 ayat yang kedua. Kamu tahu juga
petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Jadi atas nama Tuhan Yesus kita dapat petunjuk lewat mimpi, ya, lewat tanda-tanda, lewat firman Tuhan. Itu petunjuk. Nanti kita sudah ada Roh Kudus, dia bicara, dia membimbing, dia mengajak, ya, itu cara kerja Tuhan. Ya. Kuasa setan sudah dipetakan, sudah dihancurkan 2000 tahun yang lalu. Makanya bangga punya Tuhan Yesus. Jangan bangga karena buat jahat. Menderita karena berbuat kebaikan, bukan menderita karena berbuat jahat. Itu di Injil Petrus, Bapak Saudara. Jadi kita harus menderita karena berbuat kebenaran, bukan menderita karena berbuat jahat, bersundan, mencuri, dan lain sebagainya. Itu menderita, sakit penyakit, dan lain sebagainya, menimpa apa yang dia perbuat. Ya, Bapak Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus. Jadi kita harus bersyukur, ya, kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, di dalam segala hal. Kemudian kita baca di ayat yang terakhir, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan. Jadi kita harus menghiburkan seorang akan yang lain, ya, dengan perkataan-perkataan kuasa firman Tuhan, kuasa Roh Kudus. Ya, kasih tahu, ya, supaya dia mengerti kuasa mana yang berkuasa. Tuhanlah yang berkuasa. Setan tidak ada kuasanya lagi. Ya, gigi ompong itu, ya, hanya mengertak sambal doang. Setan tidak ada lagi kuasanya lagi. Sudah dicabut kuasanya 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, jangan bermain dengan kuasa gelap, kuasa dosa. Dosa adalah maut. Menanggung banyak dosa, menderita, baik di dalam maupun di luar. Penderitaan tiada akhir. Lebih bagus takut Tuhan, hidup diberkati. Ada damai sejahtera, ada sukacita, miskin jadi kaya, sakit disembuhkan, wajah bersinar, ada cahaya kemuliaan Allah. Itu Tuhan yang kasih. Saya bukan cita-cita jadi hamba Tuhan, tapi ini di luar dugaan saya. Sebab Lukas 1 ayat yang ke-37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lakukan bagian kita, bagian Tuhan lain lagi. Tuhan selalu menjaga kita, asal kita benar posisi. Kalau kita berbuat jahat, iblis ambil alih, mati sia-sia kita. Bayar mahal di sana. Jadi firman Tuhan adalah ya, dan apa yang dikatakan firman Tuhan di Alkitab Kejadian 10 itu jadi semua, Bro. Saya bersyukur, saya disuruh Tuhan baca Alkitab setiap hari, Kejadian 10 sampai tahun 2028. Saya bisa baca 12 hari selesai tamat Kejadian 10. Itu mujizat. Itu bukan kekuatan saya. Saya tahan maksud dengan iman saya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa membaca Alkitab Kejadian 10 hari setahun atau lebih, bersyukur. Selagi mata masih melihat, selagi masih ada nafas, ya, daripada nafas kita dicabut Tuhan, mati, tidak bisa baca lagi. Mumpung kita masih sehat, bacalah firman Tuhan. Injil itu adalah kekuatan Allah, senjata Allah. Ya, jangan disisikan. Iblis tahu itu, kalau kita memiliki kuasa itu. Dan saya lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, yaitu hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2004, di Injil 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Akhirnya, saudara-saudara kami minta dan nasihatkanlah kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.
Amin.